Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Eduka. Belajar lagi, belajar terus, belajar bareng kelas Eduka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, setidaknya ada dua cara bagaimana menyelesaikan atau mencari KPK dari suatu bilangan, ya. Bagaimana caranya? Simak baik-baik video ini. Namun sebelum kalian meneruskan video ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini sebelum kalian melanjutkan video ini. Kemudian adik-adik semuanya, nanti ketika kalian melihat video ini ada sesuatu yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan. Jangan ragu untuk menanyakan pembelajaran ini jika dirasa ada yang belum paham. Ya, silakan boleh ditanyakan. Apa itu KPK? Apa itu KPK? KPK adalah nilai terkecil dari suatu bilangan. Nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Nilai terkecil. Ingat, nilai terkecil. Ini intinya di sini. Nilai terkecil. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat beberapa contoh berikut ini. Namun sebelum kita memulai contohnya, silakan adik-adik hafalkan bilangan prima ini. Hafalkan bilangan prima ini. Kenapa? Ketika kita mencari KPK atau FPB atau membuat faktorisasi atau faktorisasi prima, ya, maka kalian harus tahu bilangan prima. Kalian harus tahu bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, saya mempunyai bilangan 3. Ini adalah bilangan prima. Bilangan 3 ini hanya bisa dibagi hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi dengan 3. Jadi hanya 1 dan 3 saja, nggak bisa lebih. Demikian juga 7, misalnya 7 ya bisa dibagi dengan 7 dan hanya 1. 7 dan 1 saja. Jadi 2 saja. Itu namanya bilangan prima. Jadi silakan dihafalkan bilangan prima ini dari 2 sampai 100 lah minimal. 100 ya sampai ini. Dari 2 sampai 100. Jadi dari angka 1 sampai 100 itu ada ini 2 sampai 97 itu bilangan primanya. Oke, cara mencari KPK dengan kelipatan persekutuan. Jadi ada dua cara dalam mencari KPK. Ada dua cara dalam mencari KPK. Yang pertama adalah dengan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan persekutuan itu? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi misalnya, contoh ya, carilah KPK dari 4 dan 8. 4 dan 8. Jadi kita lihat dulu kelipatan 4 itu berapa. Nah, kelipatan 4 itu berapa? 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi 16. Tambah 4 lagi 20. Tambah 4 lagi 24. Tambah 4 lagi 28. Tambah 4 lagi 32. Tambah 4 lagi 36. Tambah 4 lagi 40. Tambah 4 lagi 44. Dan seterusnya sampai panjang, sampai enggak terhingga. Selanjutnya, kelipatan 8 adalah 8 tambah 8 16. Tambah 8 lagi 24. Tambah 8 lagi 32. Tambah 40 lagi tambah 4 lagi 8 lagi 40. Tambah 8 lagi 48. Tambah 8 lagi 56. Jadi yang didapat adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah 8, 16, 24, dan 32. Ini dari mana? Nih dilihat. Ya, 8 itu adalah yang sama. 8, 8.
16 ada yang sama nggak? Ada. 16, 16. 24 ada nggak? Ada. 24. Ini 24 juga. Kemudian 32 ada nggak? Ada. 32 dan 32. 28 ada nggak? Di sini ada. Di kelipatan 4 ada. Tapi kelipatan 8 tidak ada. Kelipatan 12 ada. Kelipatan 8 tidak ada yang 4 ini. Yang 12 ini di kelipatan 4 ada. Kelipatan 8 12 nggak ada. Jadi yang sama adalah ini 8, 16, 24 dan 32. Jadi yang dinilai, yang dicari adalah KPK. Nilai yang terkecil dari dua kelipatan persekutuannya adalah 8. Sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 8 itu sendiri. 8. Yang terkecil dari ini adalah 8. Oh ya kan, 8 kan? Nah, itu mencari KPK dengan kelipatan persekutuan. Jadi tinggal menambahkan bilangan tersebut. Jadi 4 ya, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 terus. 8 tambah 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 terus gitu. Jadi lihat yang kira-kira sama dari kelipatan itu, nah itu dilingkarin. Oh, ini toh yang paling kecil. Misalnya tadi 8 ya udah 8. Berarti nilai KPK dari dua bilangan tersebut adalah 8. Itu cara yang pertama. Gampang, asal bisa menjumlahkan ya. Jumlahkan terus bisa jadi selesai KPK-nya dengan kelipatan persekutuan. Yang kedua, cara mencari KPK dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Ya, catatannya, semua dari bilangan faktor dikalikan. Apabila ada yang sama, ambillah yang terbesar. Apabila keduanya sama, ambil dari salah satunya. Ini jadi catatan penting. Untuk lebih jelasnya silakan lihat contohnya. Contoh soal. Carilah KPK dari 8 dan 12. Buat pun faktor KPK-nya. Ini 8 dan 12. Kita lihat. Kita buat pohon faktor dulu. Ada yang belum bisa membuat pohon faktor? Kalau belum bisa silakan adik-adik semua lihat di video sebelumnya. Ada itu Pak Guru jelaskan cara membuat pohon faktor. Sekarang dibagi faktor bilangan prima yang paling kecil berapa? 2. Bisa nggak dibagi 2? Bisa. Jadinya berapa? 4. 4 dibagi 2 lagi bisa nggak? Bisa. Jadinya berapa? 2. Ya, faktorisasinya berapa? Berarti 2 pangkat 3. 8 itu ya. Sekarang 12. 12 ini faktorisasinya berapa? Pohon faktornya. Bagi 2 bisa nggak? Bisa. Jadinya berapa? 6. 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Jadinya berapa? 3. 3 ini masih bisa dibagi nggak? Nggak, karena 3 adalah bilangan prima. Jadi sudah nggak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangan 3 sendiri dan 1. Sedangkan 1 sudah nggak bisa. Itu bukan bilangan prima. 1 itu bukan bilangan prima. Berarti faktorisasinya berapa? 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang KPK dari faktor 8 dan 12 adalah berapa? Ketika mencari KPK dengan cara faktorisasi prima ini dengan pun faktor ini, maka ini kan faktorisasinya. Faktorisasinya dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah berapa? Dilihat. Ini kan ada 2 banyak ini. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang dipilih yang mana? Carilah yang paling tinggi pangkatnya, yang paling besar. Ya. Kalau ada misalnya 2 pangkat 100, ada juga yang 2 pangkat 50. Yang dipilih adalah 2 pangkat 100. Nah, ini karena ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, maka yang dipilih adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali
3. Karena 3 gak ada temannya, ya udah diambil sendiri. Ya, berarti berapa? 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3 adalah berapa? 8 kali 3 adalah 24. Udah gitu aja. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Gitu. Silakan bagi yang belum paham diputar ulang video ini biar paham ya, biar semakin paham. Silakan diputar ulang. Jangan takut untuk kehabisan data, kehabisan kuota, enggak usah takut. Karena untuk belajar itu ya totalitas. Harus bisa ya, belajar ya memang seperti itu belajarnya. Nah, ini sebuah contoh. Tentukan pun faktor setiap pasangan bilangan berikut. Ini kita nggak usah ngerjakan semuanya karena banyak sekali contohnya. Contoh ya, yang pertama adalah 6 dan 9. Kita lihat buat pohon faktor dari angka 6. Bagi 2 per 3. Udah gini doang. 9 pohon faktornya berapa? Bisa dibagi 2 enggak 9? Tidak bisa. Bagi berapa? Bilangan prima selanjutnya 3. Kalau 9 bagi 3 berapa? Ya 3 itu sendiri. Gitu. Kemudian contohnya lagi. Ini 9 tadi sudah. 12 berapa ini 12? 12 bagi 2 bisa enggak? Bisa. 6 jadinya. 6 bagi 2 bisa enggak? Bisa. Bisa. Ini berapa? 3. Lagi berapa? 18. Bisa enggak bagi 2? Bisa. Berapa? 9. 9 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dibagi 2 berarti 4,5. Berarti bagi 3. Bilangan prima selanjutnya kan 3 setelah 2. 9 dibagi 3 berapa? 3. Nah, 3 masih bisa dibagi gak? Nggak bisa, berarti sudah mentok ini. Ini adalah bilangan prima. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. Ini kalau dicari faktorisasinya. Lagi misalnya berapa? 30 lah ya, 30. 30 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Dapat berapa? 15. 15 kalau dibagi 2 bisa nggak? Oh, nggak bisa dong. Karena 7,5 berarti dibagi berapa? Selain 2. Faktor prima, bilangan prima selanjutnya selain 2 berapa? 3. Nah, 15 dibagi 3 berapa? 5. Nah, berarti ini 5 ini bilangan terakhir karena 5 itu sudah nggak bisa dibagi lagi kecuali dengan 1 dan 5. Nah, karena berapa? 5 adalah bilangan prima. Berarti kalau dicari faktorisasinya berapa? Faktorisasi dari angka 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Sekali lagi misalnya 48. 48 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Berapa? 24. Dibagi bilangan prima 2 lagi bisa nggak? Bisa. Berapa? 12. Kalau dibagi 2 bisa nggak? 2 bisa. Berapa? 6. Bagi 2 lagi bisa nggak? Bisa. Berapa? 3. 3 bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa. Ini sudah bilangan prima. Jadi kalau dilihat faktorisasinya adalah 2 pangkat 4 kali 3. Nah, itu 48. Lagi, tentukan KPK 2 bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Seperti contohnya tadi ya. Kita lihat contoh nomor 1 misalnya. Nomor 1. Kita buat pohon faktor dulu. 10. 10 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Dapatnya berapa? 5. 5 bisa dibagi enggak? Sudah enggak bisa lagi. Berarti faktorisasi dari 10 adalah 2 kali 5. Oke, itu yang pertama. Yang kedua berarti 12.
12. Dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Berapa? 6. 6 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Jadinya berapa? 3. Berarti faktorisasinya berapa? Bilangan 12 ini 2 pangkat 2 kali 3. Kalau ditanya KPK dari 12 dan 10 dan 12 adalah berapa? KPK-nya adalah, ini kan ada 2 pangkat 2. Dicari yang terbesar antara 2 dan 2 pangkat 2. Berapa? 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, itu 2 berapa ini? 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Atau misalnya 15. 3 kali 5 kan 15. 15 kali 4 sama dengan 60. Nah, di KPK dari bilangan 10 dan 5 adalah 60. Gitu. Ada lagi misalnya berapa? 18 dan 20. 18 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Dapatnya berapa? 9. 9 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Bagi 3. Nah, berarti faktorisasinya berapa? 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang 20 ini. Yang 20. 20 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Jadinya berapa? 10. 10 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Berapa? 5. Oke. Berarti faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 5. KPK-nya berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Karena 2-nya itu ada yang besar, ini 2 dan 2 pangkat 2, maka saya pilih yang 2 pangkat 2. 3, karena ini cuma 1 ya, berarti 3. 3 kali 3 pangkat 2, ada 5 ya, kali 5. Berapa? 4. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 9 adalah 36. Nah, 36 dibagi 36 kali 5. Berapa 36 kali 5? 36 kali 5 adalah 180. Iya, 180. Udah deh, cuma gitu doang. Itu KPK ya, dengan faktorisasi prima. Ini kalau 3 bilangan, hampir sama, mirip. Tetapi ini hanya 3 bilangan. KPK 3 bilangan berikut ini adalah contoh ya. 6. 6 itu berapa? Faktornya 2 dan 3. Berarti 2 kali 3. 8. 2. Ini 2 juga, berarti 2 pangkat 3. 9. 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya berapa? KPK dari 3 bilangan ini 6, 8, dan 9. Berarti karena 2-nya itu ada yang sama, ini 2, ini 2 pangkat 3, ini 3. Berarti yang dipilih adalah berapa? Ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali
3 pangkat 2. Karena ini 3 juga ada 2. Ini 2 kali 3 doang. Ini 3 pangkat 2. Ya udah, saya pilih yang 3 pangkat 2. Sama dengan berapa? 8 kali 9. 8 kali 9. Berapa? 72. Udah, cuma gitu saja. Ya. Silakan bagi yang belum paham boleh ditanyakan. Jadi jangan takut salah untuk mencoba, jangan takut salah ketika bertanya. Ya, bertanya itu berarti mulai paham. Tapi kalau nggak bertanya berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena tidak paham, kemungkinan kedua karena memang tidak tahu atau nggak mau tahu. Gitu. Nah, silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham boleh diputar ulang videonya biar semakin paham, ya. Silakan jangan takut salah. Oke, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Silakan yang belum subscribe boleh subscribe, boleh juga di-share agar kemanfaat ini semakin bertebar. Video ini bermanfaat dan kalian juga menyebarkan kemanfaatan untuk orang lain bagi yang belum bisa. Gitu.